Hello everyone, welcome to Tuesday Moon Podcast, mana kita ngomongin tentang hal-hal yang gak jelas. By the way, welcome ke edisi lagi hujan. Kalau misalnya lagi hujan bisa ngomong bebas, jadi bisa ngomong apa aja, lebih mending gitu. And yeah, hello everyone, welcome to Tuesday Moon Podcast, di mana kita ngomongin tentang hal-hal yang gak jelas. And I hope everyone's having a great day. I wanna be honest with you with one thing. I shouldn't be the one to say this, but I'm just super tired with a lot of stuff lately, so mostly karena diriku sendiri. I've done some really fucked up stuff. I've done some really messed up stuff that I should have just made it private. Ada beberapa yang ke public, terus yeah, it's just I don't know kalau misalnya if I overstep my boundaries or such. And I nggak pengen di akhir video kalian bilang kayak, oh nggak apa-apa, nanti juga bakal benar juga. No, please don't. I believe everyone has a second chance, but when it comes to like this, aku perlu yang bisa rasa okay sama diri aku sendiri. No matter seberapa banyak semangat yang dikasih, I wouldn't be fine with this. Aku perlu ikutin apa yang kata-kataku bilang. So don't hail me as a hero or some stuff like that. I don't wanna be. I wanna help, but I can't be your savior gitu. There's this song yang pas banget datang, namanya Mirrors dari Kendrick di album barunya. Itu lagu akhirnya dia, Mirrors namanya, kaca. It speaks about how orang-orang expect you to be something, and orang-orang expect you to save you, but you choose to save your own self. You choose to redeem and build your own redemption daripada kamu focus on other stuff. That's, to be honest, even bukan mau egois or something, but that's just how I've been feeling lately. I've just been terrified of a lot of things that I did to my friends, sama orang-orang yang benar aku anggap dekat banget, that saying sorry just wouldn't be fucking enough. Karena it wouldn't matter kalau misalnya aku bilang maaf juga. It just is. It's done. What's the point? So yeah. Life is life, I guess. C'est la vie. And I wanna get better. I wanna close this chapter in my life. I am at the point dimana aku rasa I'm almost fully alone, where I don't feel any support, and I wanna say sorry to every one of you. I wanna say sorry buat ke mods, the old mods, and to those I've affected juga. I've already said my sorry personally, tapi aku juga perlu rasa dulu di sini. And for that, aku bakal ambil beberapa tindakan. The first, aku bakal jarang balas DM sih. I don't want ada kejadian yang tiba-tiba malah baper sampai kayak real life lagi. And hal ini itu dikarenakan because I was kurang tegas aja sih. Worst part was I brought them into my personal life, tapi I didn't have any idea what I was doing, and I was dumb enough and scared enough buat kasih tahu the truth gitu. So I won't be balesin DM kayak dulu lagi. Aku bakal fokus ke konten, and aku bakal fokus di just being my best or some shit. And just pokoknya aku cuma pengen kalau I don't know, man, it's just hard talking about this sort of stuff. Aku mau lebih tegas.
aku nggak bakalan kayak hampir balasin atau tanggapin semua DM lagi, nggak bakal buat orang baper kayak gitu lagi. And most of all, gue cuma mau fokus di konten aja for now, because tujuan emang dari awal tuh buat konten, not for anything other more than that. And lately it's been hell for me to make any contents because I feel that it just isn't authentic. It just isn't kayak dulu aku bilang truthfully. Now it just feels like I'm doing it out of ya lakuin aja. And I want regroup gitu. I want find gitu the ideas, the stories yang aku pengen bener-bener cerita gitu. And yeah, I'm sorry to everyone. I'm serious with this, and I know beberapa dari kalian udah capek banget. Aku minta maaf. I won't make any excuses just buat playing victim. I might as well just shut my mouth up, shut my feelings out, rather than just share it gitu. Because for now, aku nggak mau personal life aku bergabung atau bersatu dengan my bread life gitu. Okay? Alright, so with that being said, kita langsung masuk ke fan mail aja. Aku hari ini gak bakal ada Instagram questions dulu. So, yeah. Oke. Aduh, maaf. Yang pertama dari... Aduh, aku udah lama banget kebuka email, udah banyak banget itunya. Gila, ada banyak banget. Traktirnya aku perlu buka, sumpah. Okay, wait, let me check kapan terakhir kali aku upload Tuesday month. Because I don't remember, aku perlu jadiin itu patokan. Aku baca dari mana. I choose me, I'm sorry. I choose me, I'm sorry. April 30. Okay, let's start. Dari Mei 3, dari Secret Admirer. Wobi, mumpung masih suasana lebaran, bosku, kemarin juga waktu kamu live sama Rivers bahas reuni keluarga. Can relate banget. Aku waktu kecil kan termasuk big babyan, cabi parah. Jadi setiap lebaran gitu pas ketemu keluarga besar, sana saudara, pasti kalau udah salaman langsung nyubit pipi aku. Nih ya Bret ya. Mending kalau nyubit ya udah nyubit gitu kan. Ini nyubitnya berasa intensi memutilasi pipi aku kan, gak lucu, sakit banget. Pipi aku kadang sampai merah banget. Untung sekarang gak gitu lagi ya, masih cabi ya sih, tapi terus bener, tiba-tiba nanti tante atau saudara atau om-om yang aku jarang ketemu entah dari negeri mana, tahu-tahu pas ketemu aku lagi mereka bilang, kamu inget gak sama aku, dulu aku kan gendongin kamu. Inget banget kamu mau dikasih makan langsung mauan gitu, nurut, pengen kuculik rasanya. Akunya bingung bereaksi apa, paling nanti tinggal nyengir kuda. Ngebatin ini siapa, mau nanya tapi malu. Apalagi aku tuh parah sih Brit, kadang inget muka gak inget wajah, inget wajah gak inget muka. Bunda aku kadang sumpah kesel ngingetin sesuatu orang gitu. Aku kayak, yang itu loh nah, yang begini begitu. Terus aku masih bingung dong. Bunda aku nyerah, terserah kamu deh. Ya mohon maaf bun, anakmu ini emang agak susah otaknya, mana kadang ngebug. Buset, dia aja ngomong sendiri sama satu orang, tapi otak ngalar ngilur sendiri. Sekian dari saya, waktu dan tempat untuk Bapak Brett. Bagi THR saya bersilah. Yeah, I do fucking hate kalau misalnya kayak gitu. It's always annoying, kayak ini coba inget-inget nih siapa, gue gak kenal gitu. Seorang tua kayak tunjukin ini loh, ini fucking hell. And kalau cabi aku bisa relate. Dulu aku pas masih kecil tuh cabi banget, jadi I can relate the pain of ditarik-tarik pipinya. Sumpah gak ngerti lagi aku. But yeah, thank you for the fan mail. Sekarang dari Nadia. Hey wo, I miss you Brit. How's your day? Hopefully you're doing good ya. Sekarang aku mau sharing aja Brit. Kamu pernah gak sih dibully? Aku mau cerita. I don't know ini termasuk bully atau bukan, tapi dia bikin aku gak mau sekolah dan nangis minta pindah sekolah.
Jadi awal mulainya itu waktu aku kelas 5 SD. Kelasnya diacak. Nah, ada anak dari kelas sebelah yang jadi sekelas sama aku, dan anak itu udah dikenal sama kayak ketua geng gitu. Pas masuk kelas, aku of course jadi ketua gengnya. Apalagi dia ditunjuk jadi ketua kelas juga. Awalnya kita biasa aja sampai ketahuan sifat asli dia gimana. Anjing. Maaf. Aduh, nggak bermaksud toksik gini. Ketahuan sifat asli dia gimana dia ngajak teman-teman semua buat nggak nemenin aku. What the fuck? Ada satu cerita sampai sekarang aku nggak bisa lupain. Jadi di SD ku kan negeri ya, terus nggak apa-apa sebenarnya pakai rok pendek, cuma karena teman-temanku kebanyakan pakai hijab, tapi aku kan nggak pakai. Nah waktu itu aku kepepet harus pakai rok pendek karena dicuci yang panjang. Aku datangnya agak telat karena harus ke fotokopi dulu. Pas masuk di mana apa karena aku pakai rok pendek atau aku telat, di situ ada guruku. Dan ya udah duduk aja. Aku nggak dihukum sama sekali saat itu, dan saat itu juga aku duduk dan aku nangis. Saat aku nangis, no one yang deketin aku. Semenjak itu kayak berusaha buat ditemenin sama dia aku ngelakuin apa aja biar dia suka. Pernah waktu itu aku lagi jalan terus dipanggil gitu. Pas aku nengok dia lempar kaos kaki kotor ke aku. Setelah itu aku ngadu ke my mom dan my mom lapor ke guru. Respon guruku biasa aja, tapi abis itu nggak ada hal yang sampai kayak gitu lagi sih. Sampai akhirnya kita udah kelas 6 semester 2 itu mau ujian akhir mau lulus. Itu momen yang aku harap nggak pernah ada di hidup aku. Waktu itu aku mau pindah kelas tapi nggak boleh. Aku tahan kan, ya udah mau lulus juga tidak kuat aku. Waktu pelajaran olahraga itu kan harusnya habis istirahat, lanjut pelajaran kedua karena aku udah nggak ditemenin. Dari pas di lapangan aku pulang, tasku ditinggal di kelas sama aku nggak berani bertemu mereka. BTW mereka ada geng gitu absolutely, aku nggak diajak. Di saat aku pulang aku dimarahin mamaku, bilang aku lebay, dia nggak tahu cara anak itu perlakuin aku gimana. Aku nangis-nangis sama bapakku minta pindah sekolah tapi kan mau lulus. Ya jadi susah kalau mau cari negeri, kalau swasta terlalu mahal. Terus pas malam aku ditanya sama mama papa, aku ditawarin mau pindah sekolah tapi nunda 1 tahun gitu. Aku nggak lulus tahun ini, jadi nunda gitu. Nah karena itu udah beberapa bulan lagi aku lulus, ya sayang banget kalau aku harus nunda setahun. Jadinya ya udah aku pilih buat tetap di sekolah itu. And my mom coba ngomong ke anak itu, by the way mungkin kamu bingung kenapa nggak coba lapor ke guru. My mom udah sering lapor, cuma guru responku gitu-gitu aja. Nggak ada yang namanya didamain gitu, nggak ada yang mungkin karena si anak itu juga pintar, nggak tahu deh. Okay, back to the story. My mom coba bilang ke anak itu dan aku benci banget si anak itu depan my mom so baik, padahal di belakang my mom dia masih aja gituin aku sampai dimana kita lulus. Karena aku sering bolos itu, nama akhirku kecil banget, cuma 23. Itu yang paling aku nyesel sampai sekarang. Harusnya aku bisa masuk SMP negeri yang favorit, tapi ya itu aku juga dapet negeri, udah untung lah. Dan semenjak aku lulus aku udah gak mau ngomong sama mereka. Gak semua sih, tapi beberapa aku kalau ngomong juga pakai fake respond. Aku sebenarnya benci, cuma pura-pura aja cheerful sama mereka. Ada satu yang mereka main ke rumahku, ya aku gak mau nemuin. I know semua orang punya salah, tapi ya gimana, susah aja lupain. Maafin buat lupain, itu susah, not gonna lie. Kayak aku gak bisa lupain gimana cara dia ngomong ke aku, kata-kata dia ada good things yang mereka kasih ke aku, gak aku lupain kok, tapi kebanyakan bad things yang mereka kasih aku jadi trust issues sama teman baru. Aku tuh selalu berusaha buat orang lain suka sama aku gimana pun caranya biar aku diterima. Thank you Brett udah baca ini. What do you think about my story? Mungkin bisa jadi pembelajaran untuk pendengar juga. Love you. Thank you Nadia. I've also been struggling dengan ini. Not about being a bully part, I always struggle di pengen buat orang lain juga suka. There's a part of me yang aku masih juga perlu belajar tentang we can't really please everyone. A lot of people have said that to me, bukan cuma di Brit tapi juga di luar. We can't truly please anyone, and we can't make everyone like us gitu. No matter how hard we try, we just can't. And semakin kamu mau coba buat orang lain senang sama kamu, semakin kamu gak tahu diri kamu siapa sih sebenarnya. And I felt that too lately, what I've done gitu. Probably if I could
tell you something is that why do you want everyone to love you kalau misalnya kamu aja nggak suka orang lain, kamu aja nggak suka semua orang. It's that being bullied is hard, being treated like this is hard. And aku nggak bohong, dulu aku actually juga dibully, but it will pass, okay? Everything's gonna be okay one day. I'm sure of it. Alright? You stay strong, okay? Pasti bisa. Thank you, Nadia, for the question, for the fan mails. Kita ke atas lagi. And fan mail dari aku buat lagu For You dalam 14 menit. Not for Tuesday mood. Suara aku jelek. Okay, not for Tuesday mood, but thank you. I'll check it out later ya. And sekarang dari terakhir berarti dari Nadia lagi. Hai Brit, kapan Okay, I'll skip the first part because I think I already told about that I've been focused on shooting and a lot of stuff. Pokoknya belum dibalas DM. I'll try. We'll see, okay? Just don't push me on it anymore. I don't fucking like that. Hai Brit. Mau cerita, aku punya story liburan karena aku sudah libur sampai nanti. Jadi aku sama keluarga my mom datang ke Bogor karena udah lama gak kesana kan karena covid. Jadi ini momen pas buat kesana. Dari rumahku ke Bogor itu kurang lebih 4 jam. Dan aku berangkat pakai motor, seru berasa touring gitu. Aku naik motor cuma berdua sama my dad doang. My mom, nah dia bisa seru banget. Akhirnya aku bisa keluar lagi walaupun di motor. Jujur my ass agak sakit karena duduk terus kan ya. Tapi gak apa-apa, kita tuh ada 2 motor, satu kakak sepupuku sama anaknya satu lagi, and aku sama my dad. Nah jadi kayak touring, pokoknya seru deh. Beberapa kali berhenti buat isi bensin sama istirahat, dan akhirnya sampai di rumahnya baru aku sama sepupuku doang yang sampai. My mom belum, dari sana nggak ada jaringan. Aku mau kabarin ke Aogi, susah, sedih. Abis itu kayaknya ini kayak tradisi keluargaku deh, pasti kalau kesana kita mandi di kali gitu. Awalnya aku gak mau nyebur karena bajuku masih dibawa my mom kan, tapi ponakan aku udah nyebur dulu. Minta aku temenin, aku difotoin sama ponakan. Aku lucu banget, berasa anak. Buku-buku. Pokoknya pas mandi aku sama ponakan, aku udah kayak mom sama child dah. And my mom akhirnya sampai karena udah mau hujan. Set. Do give out titik ya. Akhirnya sampai. Wait. Nah. Akhirnya sampai, dan karena udah mau hujan takut arusnya deras. Jadi aku pulang bersih-bersih dan udah aku makan. Terus naik ke atas gitu, ini di gunung. Rumah abangnya mama kita semua nginep di atas. Terus aduh, kok tiba-tiba hilang. Wait. Ntar aku lanjut dari sini aja. Aku juga disediain kamar bagus, dan pas nyampe aku langsung tepar di kamar kecapean. Pas aku bangun aku makan mulu di sana Brit. Pulang-pulang timbanganku naik sih. Ini abis makan ternyata HP my mom ada jaringan. Aku langsung aja minta wifi. Aku langsung chat ke Algi. Di sana agak khawatir jaringan lagi karena ada HP my mom, tapi aku cuma boleh chat doang. Parah sih. Dan udah malam aku tidur. Awalnya aku tidur sendiri, taunya pas aku bangun mau pipis ada kakaknya my mom ikut tidur di samping aku. Ya udahlah, masih lega juga. Terus pagi aku dibangunin ponakan aku, gemes banget. Btw ponakan aku masih umur 2 tahun kurang kayaknya. Habis itu kita turun ke bawah ke kali. Sebenarnya aku males, dingin banget nih, para bocil berengek minta mandi. Terpaksa aku sebagai tante yang baik aku turutin. Btw aku ada ponakan 3 anak sepupu ke semua itu. Nah habis berendam aku balik ke atas seperti biasa tidur. Bangun-bangun siang aku chat sama Kak Ogi. Aku lagi, kalau udah chat sama Kak Ogi udah berasa dunia milik kita. Aduh sumpah, ada keluarga aku aja gak sadar itu kalau aku liatin. Pas sadar aku diliatin, aku malu banget. Langsung lari ke kamar, tutup pintu. Terus berapa lama Kak Oginya off, ya udah aku taruh HP ku di kasur. Terus aku keluar lihat sawah, dan karena bosen aku ngerengek
minta naik motor sama papaku. Awalnya pengen aku sama papaku doang yang keliling, tapi pamanku ngajakin nganterin ke gunung gitu. Jadi banyak yang ikut. Pas malam-malam sepupuku bilang, Teh Nadia disayang banget sama ayahnya. Ya tadi aja minta ke gunung langsung diturutin. Aku bingung pada saat itu mau bilang apa, ya udah aku alihin pembicaraan aja. Dan udah malam, akhirnya kita tidur dan besok paginya aku siap-siap mau pulang. Akhirnya kita pulang, nggak tahu kenapa ya. Perjalanan pulang tuh lebih cepat dari berangkat. Heran aku udah. Terus pas sampai di kota itu aku mampir ke Alfa dekat kerjaan papaku dulu. Terus habis itu nggak mau langsung pulang, aku beli mie ayam karena udah 2 hari nggak makan mie ayam. Aku sedih dan udah. Bye bye. Thank you. Hihi. Oke, aku bingung mau tanggapin dari mana. And do provide some titik for that one. But yeah, thank you for ceritaan. Aku pengen banget coba liburan keluar lagi. Dulu aku sering banget tuh pas setiap kali hari Sabtu gue pergi ke Bogor cuma buat makan doang, terus balik lagi. WTF banget sih, cuma ya seru aja gitu, seru-seruan. Tapi paling aku kangenin sih puncak sih, fix. Puncak tuh kayak safe haven banget for me at least. But yeah, I think that's it for the fan mail today. I hope everyone enjoys it. I hope everyone have a great day. I love all of you and thank you. Bye bye.